Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal nama saya Ahmad Atayan Nibras, NIM 200211502001 dari Prodi Arsitektur kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari kelompok saya yang berjudul Kebijakan dan Sistem Evaluasi untuk Gedung Hijau di Subtropis Taiwan. Baiklah, poin pertama yaitu tentang aksi lokal dalam penilaian green building. Untuk mengejar tren konstruksi yang terus berkelanjutan, kebanyakan negara mereka cenderung langsung memodifikasi alat konstruksi mereka, dikarenakan kebanyakan dari alat tersebut sulit untuk diterapkan pada lokasi lokal. Maka dari itu, dibutuhkan penyelidikan jangka panjang pada lokasi. Lokasi tersebut tidak digunakan hanya untuk memodifikasi alat asing, tetapi juga menetapkan kategori, indeks, standar, dan juga sistem independen. Kemudian poin yang kedua, yaitu efisiensi insulasi dan naungan di iklim Asia. Tugas penting pertama di lokasi alat konstruksi hijau adalah untuk membangun sistem penilaian energi konstruksi lokal. Untuk mengkalibrasi alat-alat desain energi lokal, perlu untuk memahami bobot relatif sesuai dengan konteks iklim dan membangun penggunaan energi, terutama antara efisiensi energi dan biaya teknologi. Pada dasarnya, isolasi dan bayangan adalah dua faktor utama sehubungan dengan desain energi konstruksi. Efisiensi isolasi meningkat secara linear sesuai dengan nilai hari yang mewakili perbedaan yang terakumulasi pada suhu luar. Untuk membuat berbagai aspek teknologi konstruksi hijau untuk beberapa iklim, Lin telah menunjukkan efisiensi relatif isolasi dan naungan ketika menganalisis energi konstruksi. Yang berikutnya yaitu ekspresi iklim dari desain ventilasi di daerah tropis. Selain desain insulasi dan naungan, desain ventilasi merupakan faktor penting ketiga untuk membentuk bentuk iklim green building. Namun, efisiensi dan teknologi desain ventilasi cukup berbeda dengan berbagai kondisi cuaca dan fungsi bangunan, seperti misalnya suhu, kecepatan angin, kelembapan, dan organisasi ruang bangunan. Ada dua prinsip utama dalam desain ventilasi, yaitu ventilasi silang dan ventilasi daya apung, yang harus diingat desainer untuk menciptakan bentuk bangunan yang berorientasi ventilasi. Untuk ventilasi silang yang memanfaatkan tekanan angin hanya dapat diterapkan di ruang dengan arus udara yang berkecepatan cukup besar. Di sisi lain, ventilasi daya apung diciptakan oleh perbedaan suhu udara dalam dan luar ruangan dan hanya dapat digunakan di iklim dengan suhu udara luar yang lebih dingin daripada di zona nyaman dalam ruangan. Dan selanjutnya, poin utama yang kedua yaitu adalah alat penelitian gedung hijau di subtropis Taiwan. Poin yang pertama yaitu kebingungan gaya arsitektur di iklim subtropis. Dibandingkan dengan karakteristik yang jelas dari prioritas isolasi dan prioritas naungan di iklim dingin dan iklim tropis, ekspresi bangunan hijau di iklim subtropis lebih rumit dan ambigu. Seperti yang disebutkan, wilayah iklim subtropis membutuhkan energi pendinginan dan pemanasan minimum dan menyajikan konteks kebingungan wilayah hibrida, isolasi, dan naungan. Pada saat yang sama, iklim subtropis memiliki efisiensi menengah, ventilasi silang, dan ventilasi daya apung. Juga dapat digambarkan sebagai wilayah hibrida teknologi ventilasi silang dan daya apung.
untuk potensi ventilasi menengah dan campuran ekspresi bahasa ventilasi. Kemudian poin yang kedua itu sistem peringkat untuk EEWH. Dengan EEWH ini, sejak 1999, ABRI mengumumkan panduan evaluasi bangunan hijau dan logo bangunan hijau yang merupakan alat untuk evaluasi dan label identifikasi bangunan hijau. Pada saat yang sama, Komite Bangunan Hijau dibentuk untuk menerapkan pemulihan dan sertifikasi Green Building yang memberikan dorongan besar untuk gerakan bangunan hijau. Setiap bangunan yang ada dan setiap skema konstruksi baru sebelum konstruksi didorong untuk mengikuti logo bangunan hijau yang ditampilkan. Berdasarkan sistem ini, pemerintah Taiwan bertindak sangat agresif untuk menuntut agar semua gedung pemerintahan meneruskan evaluasi sistem ini sejak pada tahun 2001. Dalam keadaan yang menggembirakan, sekitar 500 proyek konstruksi yang baru dirancang telah menyetujui penilaian konstruksi hijau menjelang akhir 2004. Kemudian poin ketiga yaitu latar belakang kebijakan green building di Taiwan. Industri bangunan Taiwan saat ini dihadapkan dengan beberapa masalah lingkungan yang penting dan masalah berkelanjutan. Masalah yang pertama yaitu di kota-kota Taiwan semakin hangat karena kurangnya kebijakan yang memadai untuk lingkungan perkotaan dan industri bangunan di masa lalu. Populasi perkotaan yang padat, kekurangan ruang hijau, lingkungan hidup yang tidak tembus air, dan desain bangunan yang tidak efisien untuk konsumsi energi. Semuanya telah menyebabkan masalah iklim yang serius. Kemudian yang kedua, Taiwan menerima curah hujan yang melimpah dengan curah hujan tahun rata-rata lebih dari 2.500 mm. Jumlah air per kapita bagaimanapun hanya mencapai 1/6 dari rata-rata dunia. Kemudian poin yang ketiga, pasar besar bangunan beton Kendali, yang merupakan lebih dari 95% dari seluruh pasar konstruksi, adalah salah satu pembunuh lingkungan terbesar di Taiwan. Kemudian poin yang keempat yaitu adalah sistem EEWH di subtropis Taiwan. Keanekaragaman hayati, penghijauan, dan kadar air tanah merupakan 3 indikator untuk kategori ekologi di EEWH. Item evaluasi dalam indikator keanekaragaman hayati meliputi jaringan ekologi, habitat biologis, keanekaragaman tumbuhan, dan ekologi tanah. Karena tujuan indikator ini adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan keseimbangan lingkungan dalam aspek ekosistem skala besar. Indikator ini tidak diterapkan pada lokasi yang kurang dari 2 hektar. Indikator penghijauan memperkenalkan faktor penyerapan CO2 sebagai unit konversi untuk berbagai jenis penanaman, seperti pohon, semak, pemanjat, dan lain-lain. Kemudian poin yang kelima dan yang terakhir adalah program promosi green building di Taiwan. Untuk mengatasi masalah lingkungan dan mengurangi dampaknya, pembangunan perkotaan dan konstruksi bangunan, ABRI telah usulkan program promosi bangunan hijau. Program ini pada dasarnya membentuk mekanisme komprehensif untuk menyediakan sumber daya, penelitian, panduan, pelatihan, dan pendidikan untuk mendukung pengembangan bangunan hijau di Taiwan. Program ini mencapai keanekaragaman hayati yang lebih besar, yaitu dengan membangun kolam ekologi, biotop ekologis, dan juga hutan ekologi, dan 13 ladang hijau. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada yang salah, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.